Ada yang tidur. Iya. Jadi imamah itu satu hal yang mahal sekali. Diberikan imamahnya ini kepada orang Badui ini, lalu keledainya diberikan kepada dia. Dulu orang kaya itu kalau perjalanan panjang, dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa kau bawa keledai? Kalau capek naik onta, turun dia naik keledai. Jadi lebih relax lagi ya. Naik keledai itu lebih santai gitu jamaah. Nanti naik onta lagi. Tapi keledai kalau diajak perjalanan panjang nggak kuat. Jadi nanti naik onta lagi dia, seperti itu. Jadi supaya nggak berhenti, ontanya istirahat, dia naik keledai. Nanti keledainya capek, dia naik onta lagi. Itu orang-orang kaya. Sama Abdullah bin Umar bin Khattab, orang ini udah dikasih imamahnya, dikasih keledainya lagi. Maka proteslah kawan-kawannya ini. Ya Allah, Aba Abdurrahman, ini orang Badui, engkau kasih 2 dirham udah seneng. Ya, kita kan kalau orang kampung itu, antum kasih uang 100.000, udah seneng banget. Nggak perlu dikasih motor ya, kasih apa, kasih dulu 100.000 udah gembiranya dia. Apa katanya Abdullah bin Umar bin Khattab? Aku mendengar Rasul SAW bersabda hadis tadi. Termasuk inna min abarril birri, termasuk kebaktian puncaknya itu adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Apa kata dia? Bapaknya orang ini sohibnya Umar. Bukan dia jemaah, bapaknya. Bagaimana dia memandang berbuat baik kepada dia, termasuk berbakti kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada ayahnya. Ini kadangkala kurang difahami sama kita. Sebagian kita itu kalau orang tua di kampung sudah meninggal dunia, udah nggak ada lagi ke kampung. Antum nggak pernah mudik, aduh bapak anda udah meninggal, Ustaz, udah nggak ada orang di kampung lagi. Bukankah di situ ada orang-orang yang dicintai sama orang tua antum? Di sini antum berbakti sama dia. Jadi tadi berbakti kepada istri bapak termasuk berbakti kepada bapak. Perkara dia masih belum kenal sunnah, kita tetap berusaha berbuat baik, semoga nanti dia mendapatkan hidayah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita baca pertanyaan. Apabila suami berkecukupan, apakah ia wajib menafkahi adik-adik perempuannya yang sudah berkeluarga, Ustaz? Jazakumullah khair. Nah, bicara wajib. Kalau adik-adiknya itu tidak mampu, kan ada yang mampu. Kalau mampu bukan nafkah, jadinya hibah, jadinya hadiah, gitu jamaah. Ketika adik-adiknya benar tidak mampu, iya, dia sudah berkeluarga, dia punya suami, tapi sulit hidup dia. Harus utang ke sana, utang ke sini mungkin, anaknya sekolah nunggak. Maka kewajiban seorang keluarga ini adalah kewajiban silaturahim. Bukan kewajiban memberikan nafkah, tapi kewajiban silaturahim. Di mana kita tahu makna silaturahim ini bukan berkunjung, tapi menyambung hubungan baik. Sebagian orang bangun masjid, tapi dia punya adik susah hidupnya. Kadangkala sebagian istri, ini kayaknya mama yang tanya nih. Nah, suaminya bangun masjid, alhamdulillah. Suaminya bantu adiknya, loh dia kan sudah keluarga. Seakan-akan ini bukan kebaikan. Selama suamimu tidak mendolimimu, selama hakmu tidak diambil sama itu keluarganya, artinya dipenuhin, maka hendaklah engkau berterima kasih kepada Allah dapat suami yang baik sama adik-adiknya. Karena ini nanti jadi contoh buat anak-anakmu. Ketika anak-anakmu nanti dewasa semua, dan subhanallah ana melihat ya betapa agungnya hikmah Allah Azza wa Jalla. Biasanya dalam satu keluarga itu ada yang sukses. Ada yang sukses. Ketika dia sukses, tadi kita bicara, ketika engkau dikasih sama Allah lebih, engkau punya tanggung jawab yang lebih. Maka kalau bicara tadi yang diwajibkan dia adalah kewajiban menyambung rahimnya.
Karena itu termasuk rahimnya. Adapun kewajiban nafkah, ya suaminya yang wajib ngasih nafkah sama dia. Maka hendaklah, ini penting juga para suami, untuk menjaga hati istri, tidak harus istrimu tahu engkau bantu dia. Sekarang bisa transfer sama yang istri nggak tahu. Enggak, saat ATM dipegang istri. Kan kadang-kadang masalahnya ini kesepakatan dari awal, Ustaz. Gimana seperti itu? Ya kesepakatan itu bisa dirubah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau bicara kewajiban memberikan nafkah, lebih kepada kewajiban silaturahim, ya. Silaturahim. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya pernah membaca para salafus soleh dulu berdoa meminta anak. Dan berdoa meminta anaknya meninggal duluan sebelum mereka balik. Dengan tujuan agar para salafus soleh mendapatkan manfaat dari anak yang meninggal sebelum balik tersebut. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah kita harus begitu juga Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, Anda pernah baca ada seorang salafus soleh, satu orang ya, bukan para salafus soleh. Anaknya itu hafal Quran, jamaah. Anaknya itu baik banget, jamaah. Anaknya meninggal dunia. Orang-orang lihat, engkau kok nggak sedih anakmu meninggal dunia? Di sini dia mengatakan, iya, aku yang berharap. Artinya dia keinginan Allah, aku kepingin punya anak nanti yang bisa memberikan syafaat kepada aku. Karena kalau dia meninggal sebelum balik, anak itu akan memberikan syafaat. Dan anak itu anak soleh. Beda rasanya ditinggal mati anak soleh sama ditinggal mati anak yang berandalan namanya. Mati alhamdulillah, nah memang udah capek ngurusin dia. Ada perbedaan sehingga musibahnya lebih besar. Musibah itu jadi besar. Jadi dia bukan bersyukur, dia merasa ya harus bersabar ya. Kalau bicara apakah harus seperti itu, ya enggak. Ya tidak. Artinya ketika engkau kena musibah, anakmu meninggal dunia, di sini engkau bersabar. Ingat dengan hadis Nabi SAW, di mana hadis itu menyatakan bahwasanya anak-anak yang meninggal masih kecil itu akan nunggu orang tuanya di pintu surga, kelaknya seperti itu. Jadi berharaplah anakmu jadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tua, yang memberikan manfaat kepada umat, yang hafal Al-Quran, sehingga yang engkau dapatkan pada hari kiamat lebih besar daripada ketika anakmu cuma mati. Sabar itu ada 3. Siapa yang menyebutkan? Ada hadiahnya enggak? Ada Ustaz. Ayo. Sabar itu ada 3. Nah, mak-mak nih sebelah sini nih, ada yang mau jawab? Ayo, silakan. Mic-nya. Mana mic-nya? Ibu panitia? Makanya nanti di surga itu jamaah, Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran wildan mukhalladun. Ada anak-anak ya, yang keliling-keliling, yang memberikan pelayanan. Soalnya kayak Ustaz Fadli ini mau gerak kemana susah, tapi kalau anak-anak lari sana, lari sini, masya Allah. Nah, tafadhal. Bismillah Ustaz, sabar dalam ketaatan, Nah, sabar dalam menghadapi ujian, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. nah, barakallahu fikum. 3 tuh. Jadi sabar dalam ketaatan itu yang paling tinggi. Mendidik anak untuk menjadi anak soleh, itu butuh kesabaran ekstra. Maka Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu salat, suruh keluargamu salat, dan sabar, engkau sabar ekstra. Istabir itu sabar lebih dalam hal itu. Tapi kalau ditinggal mati anak, itu sabar terpaksa. Mau gimana Ustaz? Sudah mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesabaran mendidik anak lebih besar daripada kesabaran ditinggal mati anak. Jadi boleh jadi tadi antum berdoa minta sama Allah supaya anaknya jadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang bermanfaat kelak buat umat, dan manfaatnya akan lebih banyak buat orang tuanya. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin pertanyaan langsung. Sekarang mungkin gantian yang di belakang, yang nah itu.
Akhi, tolong dibantu. Siap. Cek. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar bahwa banyak anak, banyak rezeki. Maksud pertanyaan saya Ustaz, rezeki dalam bentuk apa dan konsep apa yang dimaksud dari banyak anak dan banyak rezeki tersebut? Terima kasih. Anaknya berapa Bapak? 3 Ustaz. Rencana mau punya berapa? Mau punya 5 Ustaz. Kenapa enggak 15? Harus nambah istri mungkin Ustaz. Allahu Akbar. Jangan di sini Ustaz ngomongnya. Yang mana ya orangnya? Di backstage. Barakallahu fiik. Iya. Mana ketahuan? Jemaah rahimakumullah, ya ini mama harus kuat. Mama harus kuat. Ana sering sampaikan dan berulang kali ana sampaikan, ada ustadz di Bondowoso itu, Ustadz Zain Bawazir rahimahullahu taala, dia punya istri 1, anaknya 28 Bapak. Jadi kalau antum konsepnya 15 harus nambah istri, itu 28 satu istri. Jadi kesempatan untuk 15 aman satu istri. Mama siap? Ya, kalau bicara banyak anak, banyak rizki, maka ini kembali kepada firman Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dulu bangsa Arab itu membunuh anak karena 2. Karena takut kelaparan. Karena kelaparan. Ini bukan yang anak perempuan ya. Jadi karena takut kelaparan, artinya belum terjadi, tapi ada kondisinya yang karena kondisi susah, makanan ini ya aku makan atau anakku yang makan, dia bunuh anaknya. Maka Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang kasih rezeki kepada mereka. Maka konsep ini menyebutkan bahwa setiap anak itu punya rezeki sendiri, nggak makan rezeki orang tuanya. Maka yang anak-anak itu ketika dia menikah, ya dia rizkinya tetap dia bawa. Bukan suami yang kasih rizki sama dia, enggak, rizkinya dia lewat suami, yang ini lewat orang tuanya. Rizki apa? Ya kalau bicara rizki, rizki itu, rizki yang paling rendah itu harta. Rizki yang di atasnya itu kesehatan. Rizki yang di atasnya lagi itu keamanan. Rizki yang paling puncak adalah keimanan. Jadi yang kasih rizki Allah Azza wa Jal. Jadi yang anaknya 7, ya setiap anak punya rizki masing-masing. Maka seorang harus beriman. Jangan sampai ketika seorang hamil, dia mengatakan, ya Allah ya, anak-anaknya 2 aja susah, kok sekarang hamil lagi. Gimana kira-kira hidupnya dia? Di sini iman harus tumbuh di hati kita. Loh, yang ngasih rezeki dia Allah, yang nyiptakan dia Allah, yang kasih rezeki dia Allah. Orang tua nggak pernah kasih rezeki sama anaknya. Yang kasih rezeki Allah. Jadi seperti itu makna dari banyak anak, banyak rezeki, karena setiap anak bawa rezeki masing-masing. Jadi selalu bertawakal kepada Allah. Ketika punya anak lagi, jangan khawatir ya. Barakallahu fikum. Na'am. Sikap, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih kuat insyaallah Ustaz. Siap. Siap. Aman. Aman Ustaz ya, insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah kedudukan ibu kandung dengan ibu mertua Ustaz? Dan apakah ada yang dinamakan durhaka sama mertua? Syukran Ustaz. Ibu kandung, ibu mertua. Apa bedanya? Semua ini ibu kandung. Ibu mertua itu ibu kandungnya suami. Iya. Betul enggak? Betul. Ibu mertua dari pihak istri, ibu kandungnya istri. Kalau bicara
kewajiban berbakti, maka anak itu wajib berbakti kepada orang tua kandungnya. Bagaimana dengan mertua? Maka di sini seorang istri dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Di antara bentuk kebaktian dia kepada suaminya, membantu suami berbakti kepada ibu kandungnya. Faham nggak ibu-ibu? Jadi berbakti kepada ibu kandung tetap. Cuma posisi istri membantu suami berbakti kepada ibu kandungnya. Kalau dikatakan durhaka kepada mertua, ya mungkin dari sisi maknanya tidak berbuat baik kepada mertua. Ini para suami juga ya. Ingat, kita ini disuruh berbuat baik kepada binatang. Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Engkau berbuat baiklah kepada makhluk, kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Nabi SAW menceritakan seorang wanita yang masuk surga padahal dia pelacur, gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Bagaimana kebaktianmu sekarang kepada seorang ibu yang anaknya jadi pasangan hidupmu? Jadi hendaklah ya para istri membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, dan para suami tidak menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tua kandung dia. Engkau juga bersyukur dapat istri yang dikasih sama orang tua itu istri, maka jangan halangi istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, tadi Ustadz bilang harus tetap berbuat baik sama ibu tiri. Oh, ibu tiri, istri bapak. Iya, ini yang sebelumnya tadi Ustadz. Oh, istri bapak, ya benar, istri bapak. Bagaimana jika bapak kita menikahnya diam-diam Ustadz sama istri mudanya, lalu punya anak, dan mama kita sampai saat ini nggak bisa nerima itu Ustadz. Sikap kita bagaimana dengan ibu tiri atau istrinya bapak tersebut? Apakah harus tetap baik Ustadz? Tapi kan dia sudah jahat Ustadz. Dan dia juga pelakor Ustadz. Lalu dia juga bikin mama sedih. Nah, harus bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya kembali. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Kayaknya anak harus minum dulu jemaah untuk jawab ini. Tenang. Alhamdulillah. Iya. Ana kemarin tanya sama sesepuh ya di Surabaya. Dia berumur 80 tahun kira-kira. Ana tanya, kenapa sih? Ami ana tanya. Orang-orang dulu itu nikah lagi, orang-orang tua dulu itu, kok nggak ribut kayak sekarang? Gitu. Dia cerita, Ustadz kata dia, dulu nenek kita kalau tahu anaknya dipoligami, nih ibu-ibu. Nenek kita kalau tahu anaknya dipoligami, nenek kita itu langsung datang ke anaknya. Dia mengatakan, engkau jangan tanya apa-apa kepada suami. Jangan tanya apa-apa. Layani suamimu seperti biasa. Jadi pihak orang tua ini tidak ngomporin anaknya. Karena dia tahu yang dilakukan sama suami itu halal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Suamimu tidak sedang berbuat dosa. Tapi ada orang kan yang manas-manasi, ngomporin. Sehingga Allahu Akbar, gimana suami? Engkau kurang apa engkau? Kadang-kadang seperti itu. Sehingga yang terjadi keributan. Taib, sekarang bagaimana tadi seorang anak yang tahu bapaknya kawin lagi diam-diam.
Pertanyaannya, kenapa bapaknya kawin lagi diam-diam? Karena sebenarnya ingin jaga hatinya ibu. Karena kalau terang-terangan takut ibunya sakit hati. Sedangkan dia ketika menikah lagi ada alasan lah. Kalau dikatakan dia pelakor, enggak, bapakmu yang mau sama itu perempuan. Jadi kita kadang-kadang nyalahkan perempuannya pelakor loh. Bapakmu kalau nggak mau, nggak bakal mau sama tuh perempuan. Dan dia menikah sampai punya anak, berarti bapakmu yang mau. Nah, tugas anak sekarang apa? Yang pertama, bagaimana menghibur ibunya. Sampaikan kepada ibunya, ibu, 50.000 tahun yang lalu sebelum ibu ada, sebelum bumi ada, ini sudah dicatat ibu. Ini sudah terjadi. Dan ketika seorang dikasih musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ungkapan kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan doa, kalau kena musibah apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Diganti dengan kesabaran, keridhaan. Jadi tugas anak sekarang bagaimana menguatkan ibunya, bukan ngompori ibunya, mengatakan iya bu, bapak memang nggak benar ini itu, kesian ibunya. Tapi menumbuhkan keimanan di diri ibunya, karena ini sudah terjadi. Ada kejadian jamaah, seorang anak yang bersekongkol sama ibunya bunuh bapaknya karena bapaknya kawin lagi. Hati-hati bapak-bapak. Iya, dibunuh tuh bapak jemaah. Dan ada anak-anak yang kemudian mukulin bapaknya karena bapaknya ketahuan kawin lagi. Maka tugas seorang anak tetap ini istri bapaknya. Dan anak yang dari ibu itu adalah saudara dia sebapak, adik dia sebapak. Maka hendaklah membuat kondisi ini jadi lebih baik. Kalau ibunya sakit hati, iya. Mau nggak mau yang namanya wanita di poligami, itulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya ujian wanita poligami ini di perasaan. Makanya kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau sampai ada seorang anak ya, yang dia telepon ana, dia cerita, dia Ustaz, ana ini sakit hati sama bapak ana Ustaz. Kenapa? Bapak ana ini Ustaz ngaku dia kawin lagi 9 apa 11 tahun, 9 tahun insya Allah. Ibu itu enggak tahu Ustaz. Bapak anak kawin lagi 9 tahun, ibu anak enggak tahu Ustaz. Ibu anak sakit kata dia. Artinya sang bapak ini enggak ingin nyakitin ibunya. Dan ternyata kawin sama tetangga Ustaz. Bayangin jamaah. Dia 9 tahun. Kenapa? Dia enggak ingin nyakiti istrinya sebenarnya. Tapi dia tidak ingin melakukan yang haram. Maka hendaklah tadi ya sang anak bagaimana menghibur ibunya yang sakit hati, ditumbuhkan keimanannya, dan sampaikan kepada dia bagaimana istri-istri Nabi dipoligami bukan dengan 2. Aisyah dipoligami, madunya itu 8. Gimana bayangkan? 8. 9 hari sekali baru ketemu di rumahnya Aisyah, atau di hari ke-9 ketemu di rumahnya Aisyah. Barakallahu fiik. Jadi tetap usahakan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan yang terbaik buat bapaknya, buat ibunya. Yang sudah terjadi adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Selama tidak ada kezaliman di situ, maka jalani dengan sabar dan ridha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin terakhir Ustaz, karena sudah larut dan anak-anak sudah kembali. Bagaimana menyikapi orang tua kita yang sudah berusaha berbuat baik terhadapnya, sejatinya menanam benih hasad di diri dia. Kita nanam tuh. Oh enggak Ustaz, supaya semangat Ustaz. Enggak. Bandingkan dia dengan diri dia sendiri.
Bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Kenapa? Karena anak kita bukan orang lain. Sampai kena, engkau mampu, nak, engkau bisa. Dulu engkau bisa, nak. Dulu engkau mampu. Tapi kalau sudah dikatakan, engkau itu kok nggak bisa kayak fulan. Sampai ada cerita nih, seorang anak, dia habis ujian datang ke bapaknya. Dia mengatakan, ayah, alhamdulillah aku lulus. Nilainya 97. Bangga nggak? Wow, Masya Allah. Nah, ketika dia lihat di bawah ranking 3 ternyata. Loh, kok ranking 3? Kok nggak bisa ranking 1? Kok kayak fulan? Yang tadinya bangga jadi nggak bangga. Ya, jangan tumbuhkan hasad di diri anak kita. Tapi sekarang bagaimana ketika anak dapat orang tua yang sikapnya seperti itu? Ya sikapnya sabar. Dan ketika engkau berbuat baik kepada orang tua, niatkan lillahi ta'ala. Engkau tidak harap pujian dari orang tua, sanjungan dari orang, nggak ada. Mau dibandingkan dengan siapapun terserah sama orang tua. Yang penting kau berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Kita harus belajar, ini karena pertanyaan terakhir. Kita itu harus belajar berbuat baik kemudian pergi. Engkau berbuat baik lalu pergi sudah. Ngasih pergi. Jangan nunggu ucapan terima kasih. Jangan nunggu balas budi, jangan. Ketika antum nunggu ucapan terima kasih, yang ada sakit hati antum. Sama orang tua kita pun kadang-kadang kayak gitu. Sudah antum berikan, selesai. Yang diharap apa? Allah Azza. Jadi kita belajar berbagi kemudian pergi. Menunggu balasan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah terakhir kan? Soalnya kalau Anda duduk dikasih pertanyaan lagi sama Fadli nanti jamaah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Insyaallah kita sudah